Halo, saya Jajan Nuhridan dari kelompok 5. Kelompok kami akan mengambil tema berjudul tentang penjualan barang pada toko online. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Zaman globalisasi ini menjadi semakin maju, tetapi sayangnya tidak diikuti oleh perekonomian negara kita yang masih jauh tertinggal. Sudah banyak pengembang zaman yang bisa kita lihat di sekitar kita saat ini. Salah satunya ialah penggunaan smartphone yang semakin diminati dan semakin meningkat setiap tahunnya. Saat ini ada satu tren yang sedang mengemuka di dunia, bahkan di Indonesia. Nah, ini belanja online atau sering disebut online shop. Berbagai macam barang bisa kita dapatkan secara online, dari baju, sepatu, tas, aksesoris, domestik, dan lain-lain. Bisa kita beli secara online melalui internet hanya dengan melakukan klik saja. Role lingkup di sini adalah menentukan jenis usaha dan mengolah administrasi usaha tersebut. Menganalisis aspek-aspek yang berhubungan dengan pengolahan sebuah usaha akan membuat kita semakin efektif dan mendapatkan diri sebagai calon wirausahaan. Dengan mengoperasi sebuah usaha, kita akan mengetahui cara-cara pembuatan usaha kecil sampai pada cara mengolahnya. Dengan adanya kegiatan aspek operasi ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara mendirikan sebuah usaha sederhana. Namun, setiap usaha pasti akan atau pernah mengalami rugi dan kegagalan. Usaha seperti ini pun tidak lepas dari hal tersebut. Tapi yang ingin mencoba usaha ini jangan takut akan hal tersebut, karena kegagalan adalah suatu kebiasaan yang penting. Zaman yang sulit memperlapangan pekerjaan, banyak orang berpikir untuk mulai berbisnis. Jadi jangan takut untuk berbisnis dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian online shop? 2. Apa kelebihan online shop? 3. Apa kekurangan online shop? Dan 4. Bagaimana memastikan keahlian sebuah online shop? Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Francisca. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Francisca Kapitan. Di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari pembuatan makalah tersebut. Maksud dibuatnya makalah ini adalah untuk memotivasi mahasiswa agar lebih menghargai usaha kecil yang ternyata dapat menguntungkan setiap individu atau mahasiswa dan dapat mengambil sedikit ilmu berwirausaha yang baik dan benar, agar lebih paham bagaimana cara memproduksikan, mempromosikan, dan menentukan harga produk-produk usaha. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah 1.5 metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode observasi, kepustakaan, dan deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta gejala yang sudah diteliti. Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dibahas. Yang kedua, setelah itu penyusun merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan cara browsing melalui internet dan observasi kepada pemilik usaha online shop. Yang keempat, menyusun makalah setelah tahap-tahap sebagaimana diuraikan di atas. Maksud dan langkah-langkah selanjutnya adalah penyusunan makalah agar tujuan dari manfaat dapat dikomunikasikan. Yang ketiga, 2.1 adalah pengertian dari online shop.
Online shop atau bisnis online saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Adapun definisi online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website. Setelah pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Vera. Itu bab 2. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan online shop. Bisnis online shop mulai menjamur ini dianggap menjanjikan bagi beberapa pihak. Keuntungan yang dihasilkan juga tak patut dipertanyakan lagi. Tak perlu bermodal toko secara fisik untuk mempromosikan barang yang dijual. Kita dapat mempromosikan gambar yang selanjutnya dipajang di website atau toko virtual milik kita melalui internet yang tak memiliki kelebihan dalam segi kemudahan saja, di mana kita tinggal mengklik saja. Menurut Iqbal Maulana 2012, 7 alasan orang memilih melakukan belanja online atau online shop antara lain. Yang pertama, hemat tenaga. Belanja secara online juga dapat menghemat tenaga. Anda tak perlu repot mengantri di kasir pembayaran. Belum lagi jika toko yang dikunjungi ramai pembeli, Anda juga akan menunggu untuk dilayani oleh penjaga toko tersebut. Sedangkan jika belanja melalui online, Anda tidak bisa melayani diri sendiri dengan cepat tanpa harus menunggu waktu lama. Yang kedua, mengurangi rasa lelah. Untuk pergi ke mall, Anda membutuhkan tenaga ekstra untuk naik angkutan umum atau mengendarai kendaraan pribadi. Apabila Anda berbelanja secara online, Anda bisa berbelanja sambil duduk-duduk santai atau tidur di atas tempat tidur. Bisa juga sambil menonton TV. Tidak repot. Yang ketiga, tidak repot. Jika memang ingin berbelanja banyak, Anda tak perlu repot membawa kantong belanjaan yang menumpuk. Karena jika belanja melalui online, Anda hanya tinggal menunggu barang yang dibeli dikirim ke rumah. Yang keempat, mudah membandingkan harga. Daripada menyusuri mall dari satu toko ke toko lainnya hanya untuk membandingkan harga baju yang dilihat, lebih baik Anda membandingkannya melalui online shopping. Umumnya situs online shopping menjual barang yang sama dengan situs online shopping lainnya, namun harganya bisa saja berbeda. Terus yang kelima, tidak bertatap muka. Belanja online juga memang dilakukan melalui internet. Banyak orang yang memang mencari online shop agar tidak bertatap muka kepada penjualnya. Salah satunya faktor malu. Semisal Anda ingin membelikan istri Anda ingri. Pasti Anda malu jika harus masuk ke yang jual ingri itu di pusat perbelanjaan, bukan? Terus yang keenam, hemat waktu. Belanja online juga dapat menghemat waktu Anda.
Anda tanpa harus macet-macetan di jalan. Tentu saja Anda bisa berbelanja hanya dengan waktu beberapa menit, sehingga waktu tak banyak terbuang dan masih bisa melakukan aktivitas lain. Terus yang ketujuh, nyaman. Kenyamanan juga menjadi salah satu faktor mengapa lebih baik berbelanja secara online. Anda bisa berbelanja kapan saja sesuka Anda, meskipun tengah malam sekalipun. Terus yang selanjutnya, kekurangan online shop. Ada juga sebagian masyarakat yang masih takut untuk melakukan belanja secara online. Sebagian orang takut untuk membeli barang secara online karena mengapa barang yang hanya dilihat secara gambar masih tidak cukup sebelum dilihatnya serta dirabanya secara langsung. Sebagian lagi beranggapan jika hanya melihat gambar dan mengira wujud saja, bisa jadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita. Atau lebih gelapnya, mereka takut merasa kecewa atau dikecewakan dengan barang yang dapatkan setelah melakukan transfer sebelumnya. Karena transaksi sebagian besar online shop dilakukan mengirimkan sejumlah uang tertentu terlebih dahulu pada toko online, baru barang dikirim. Walaupun masih banyak orang yang masih ragu dengan berbelanja online shop, tetapi karena masalah kenyamanan mereka yang memutuskan untuk online di jaring sosial media seperti Facebook, Twitter, saat ini pun masih banyak beredar penipuan berkedok online shop alias online shop fiktif, gambar harga miring, diskon besar-besaran, komentar-komentar positif yang tertera pada toko online tersebut belum bisa dijadikan jaminan yang cukup untuk kita mempercayainya, apalagi bagi kita yang masih ragu dengan belanja online shop. Ini berikut tips cara memastikan keaslian sebuah online shop menurut Ayu 2011. Tanyakan kepada si admin di mana alamat toko tersebut. Jika diberikan alamat yang jelas, coba lacak menggunakan Google Maps apakah alamat tersebut titik. Yang kedua, tanyakan apabila toko tersebut lokasinya dekat, bisa COD, cash on deliver. Bila si pemilik toko enggan melakukan transaksi COD, lebih baik tidak perlu ada transaksi. Yang ketiga, jika lokasi jauh, bisa transaksi menggunakan data yang sama. Jika pemilik toko enggan menggunakan rekening, dipastikan rekening aktif kembali. Bila menggunakan rekening bersama, otomatis keamanan menggunakan data yang coba cari nomor telepon yang terkait toko tersebut di Google. Biasanya dengan berikut ini bisa memberikan data kontak dari para pembeli yang sudah diikuti. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ihsan. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dimana sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di bab 2 pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, nama usaha yang telah dikembangkan diberi nama Sejahtera Shop. Terus yang kedua,
Modal. Sejahtera Shop tidak menggunakan modal sama sekali karena semua yang akan kami gunakan dalam menjalankan usaha online ini adalah hal-hal atau barang-barang yang sudah kami gunakan untuk keperluan lain sebelumnya. Yang ketiga, rencana lokasi usaha. Dengan pembuatan grup pada suatu fasilitas sosial, media yang telah disediakan oleh satu nama merek handphone yang memproduksi smartphone. Terus yang keempat, target pelanggan usaha online shop ini adalah semua orang yang terdapat dalam kontak BlackBerry Messenger kita, dan juga mereka pengguna internet yang tergabung dalam situs jaring sosial lainnya. Terus yang kelima, jenis produk. Jenis produk yang telah dijalani adalah yang pertama, penjualan pakaian, terus yang kedua, penjualan pants, terus yang ketiga, penjualan bags, yang keempat, penjualan jam, yang kelima, penjualan garskin, yang keenam, penjualan sunglass, yang ketujuh, penjualan aksesoris, dan yang kedelapan, sesuai dengan kebutuhan pasar dan kegiatan konsumen. Terus yang keenam, mulai usaha. Dalam menjalankan usaha online shop ini kami tidak memerlukan waktu khusus dalam mengerjakannya. Kami dapat melakukan dimanapun dan kapanpun tanpa mengganggu perkuliahan ataupun aktivitas kami yang lain. Terus yang ketujuh, perangkat lunak, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang akan digunakan dalam usaha ini adalah yang satu, BlackBerry smartphone, yang kedua, laptop atau komputer jika diperlukan, yang ketiga, koneksi internet, yang keempat, m-banking atau e-banking, terus yang kedelapan, laba dari tiap produk yang ditawarkan berbeda-beda. Untuk bulan pertama kemungkinannya ialah 15.000 sampai 1 juta, tergantung dari beberapa banyaknya barang yang terjual selama 1 bulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigi dari kelompok 5 ingin menjelaskan kesimpulan dari online shop ini. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya, secara historis bisnis berasal dari kata business yang berasal dari kata dasar busi yang berarti sibuk. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Belanja online shop merupakan proses pembelian barang atau jasa konsumen ke penjual real time tanpa pelayan dan melalui internet. Tak perlu harus bertemu penjual, pembeli secara langsung. Tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik. Namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat dan nyaman. Tetapi barang yang hanya dilihat secara gambar masih tidak cukup sebelum dilihatnya secara dirabanya secara langsung. Sebagai lagi beranggapan jika hanya melihat gambar
dan mengira-ngira wujudnya saja. Bisa jadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita. Atau lebih gamblangnya, mereka takut merasa kecewa atau dikecewakan dengan barang yang didapatkan setelah melakukan transfer sejumlah uang tertentu. Karena transaksi sebagai besar online shop dilakukan dengan cara mengirim sejumlah uang tertentu terlebih dulu kepada toko online, baru barang dikirim. Untuk sarannya, dalam berwirausaha harus memiliki keinginan yang kuat dan menerima segala resiko yang ditempuh. Bahwa untuk memulai bisnis tidak seperti sulap, nikmati saja prosesnya. Pegang teguh komitmen dan fokus, jangan berhenti menggali, karena emas ada satu jengkal lagi. Upaya pengembangan usaha harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Semakin banyak penciptaan lahan usaha, maka akan mengurangi pengangguran di dalam negeri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.